Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan dengan saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik memberi kesempatan sekali lagi bagi kita untuk bisa saling menguatkan melalui video-video di channel ini. Terima kasih banyak buat setiap saudara yang telah menjadi pendukung bagi banyak hamba Tuhan yang telah memberitakan Injil, yang bersemangat mengabarkan Injil. Dan saya berterima kasih kalau di antara hamba-hamba Tuhan yang melakukan pemberitaan Injil melalui media seperti ini, saya juga salah satu yang mendapatkan dukungan dari sahabat sekalian. Tuhan Yesus memberkati Anda, Tuhan Yesus memakai kita sama-sama bagi kepentingan kerajaannya. Nah, saudara-saudara, topik menarik yang kita bahas pada saat ini sesuai dengan judul video ini ya saudara-saudara. Dan untuk memulainya, saya akan membacakan satu bagian firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dia berbunyi demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan itu adalah sumber keberanian. Orang yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, tidak boleh takut. Karena kalau kita lihat dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8, di situ ada kelompok atau daftar orang-orang yang masuk neraka, dan kelompok itu atau daftar itu ranking satunya adalah penakut. Dan penakut di sana, saudara-saudara, bukan bicara tentang takut ketinggian atau takut binatang buas, bukan. Takut di sana yang menjadi sorotan utama adalah takut memberitakan Injil. Makanya di ayatnya yang ke-8 dari 2 Timotius 1 itu dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, jadi tidak boleh malu, apalagi takut. Takut bahkan malu pun tidak boleh. Harus berani dengan leluasa, dengan penuh hikmat, dengan keberanian yang berasal dari Roh Kudus untuk kita memberitakan siapa Tuhan kita, bagaimana bisa selamat, pada siapa ada pengampunan dan kepastian keselamatan, yaitu hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang bisa datang kepada Bapa, tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak mempercayai atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, dan menarik saudara-saudara bahwa ayat 8 ini firman Allah mengingatkan kita bukan saja jangan malu bersaksi tentang Tuhan, tetapi juga dilanjutkan, dan janganlah malu karena aku, kata Paulus. Paulus adalah orang yang memberitakan Injil, dan gara-gara pemberitaan Injil dia ditangkap, dianiaya, dibenci, ya, menjadi bahan omongan, menjadi bahan gosip. Makanya dia bilang sama Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, jangan malu bersaksi tentang aku. Tuhan tidak kita lihat, tapi aku sebagai hamba Tuhan kita lihat. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa hari ini saya mau membahas tentang atau berkaitan dengan hamba Tuhan, yaitu Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya juga tidak boleh malu mengaku bahwa Pak Saifuddin adalah teman saya. Saya kenal Pak Saifuddin. Ya, saya tahu bahwa hari-hari ini, beberapa hari terakhir ini ada video Pak Saifuddin yang viral dan sangat viral, ya. Dan saya tidak tahu dengan sikap orang-orang Kristen. Tapi bagi kita yang kenal Pak Saifuddin, ya kita bilang kita kenal. Tidak boleh bilang tidak kenal. Karena biasanya kalau orangnya lagi aman-aman,
orangnya lagi tidak punya masalah, kita mau tuh mengaku dia. Oh, dia teman saya, dia begini begitu, saudara saya. Tapi kalau orang sudah kena masalah, kadang-kadang orang takut, malu, cari aman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya waktu lihat video-video Pak Saifuddin, ya saya sebagai respon saya harus bilang saya kenal hamba Tuhan ini. Ya, dan hamba Tuhan ini adalah salah satu hamba Tuhan yang dari sudut umur beliau lebih umur dari saya. Dan beliau adalah salah satu hamba Tuhan yang berani memberitakan Injil. Dan dia juga sering mengingatkan orang lain, orang percaya yang lain supaya jangan takut. Dan salah satu yang mendapatkan masukan atau dorongan supaya jangan takut memberitakan Injil, jangan takut menjadi terang dari Pak Saifuddin Ibrahim adalah saya. Jadi beliau pernah mengatakan itu. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal dia. Saya kenal beliau. Ini salah satu bukti waktu saya ulang tahun ini, ada banyak teman, pendeta, hamba Tuhan, ada Pak Gilbert, ada Pak Yeri, Pati Nasarani, ada teman saya, ada Pak Pendeta Estra Soru, Pak Pendeta Yandi Manobe, Pak Pendeta Adrian Sumblang, dan beberapa saudara kenalan saya seperti penyanyi Semi Simorangkir, lalu juga pendukung pelayanan saya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta anggota DPR RI dari Partai Nasdem, yaitu istri Gubernur NTT, yaitu Ibu Yuli Laiskodat. Ini adalah orang-orang yang mendukung saya dan mereka memberi ucapan selamat kepada saya dan masih banyak saudara-saudara saya yang lain. Ya, dan salah satunya adalah Pak Saifuddin Ibrahim. Saya tidak membahas yang lain. Saya mau menyoroti Pak Saifuddin saja pada video ini ya. Berikut adalah masukan atau dorongan atau peringatan dari Pak Saifuddin kepada saya sebagai sesama pemberita Injil. Pak Saifuddin bilang begini. Haleluya, luar biasa hamba Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Mel Atok di Kupang. Hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai lidah bibirmu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan urapan-urapan baru. Umur 41 tahun itu adalah umur saya bertobat, terima Yesus. Wah, luar biasa kekuatanmu, badanmu, dan semangatmu. Pakai terus untuk melayani Tuhan. Jangan takut. Jadi terang, jadi garam untuk Indonesia bagi Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi saudara-saudara, tidak bisa saya menyangkal bahwa saya kenal, saya tidak kenal Pak Saifuddin karena dia lagi kena masalah begini begitu. Tidak, saya kenal baik. Beliau pernah khotbah di gereja di tempat saya memimpin umat Tuhan dalam KKR dan juga dalam retret di Kota Kupang NTT, dan beliau juga sering datang ke Nusa Tenggara Timur melayani, berkhotbah, bawa bantuan bagi orang susah. Itu tidak boleh kami lupakan. Ya, soal beliau sekarang videonya lagi viral dan lagi jadi bahan pembicaraan, bikin heboh segala macam. Ya, itu kita berdoa buat beliau. Tapi saya harus akui saya kenal beliau. Bahkan 1-2 minggu lalu ya, ketika saya telepon sahabat saya di Amerika karena satu urusan. Karena memang saya juga ada urusan tertentu. Bahkan mungkin kurang lebih bulan Agustus ini saya akan KKR di kurang lebih 10 kota di Amerika. Lalu saya telepon saudara saya, sahabat saya, Bapak Utomo Lukman di LA, di Los Angeles. Dan ternyata Pak Utomo Lukman lagi bersama-sama dengan hamba Tuhan Pak Saifuddin Ibrahim. Lalu terdengarlah
sapaan khas dari Pak Saifuddin Ibrahim kepada jemaat, dan dia bilang kepada saya, haleluya. Itu kebiasaan Pak Saifuddin itu, haleluya. Lalu kita dua bercerita sebentar melalui telepon. Beliau ada di Amerika dan saya di Indonesia. Jadi saya kenal beliau, dan video yang bikin saya semangat, saya harus berani. Yang pertama memang firman Allah mengajarkan harus berani. Memang video Pak Saifuddin yang ini menggetarkan saya. Ya, bahwa ketika saya lihat ucapan selamat itu, saya terharu sekali. Dari teman-teman pendeta, ada Pak Gilbert, ada Pak Saifuddin juga. Saya terharu sekali, saya dikuatkan sekali. Memang kita harus berani memberitakan Injil. Makanya saya paling suka tuh data-data firman Allah yang berkaitan dengan itu. Misalnya ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu diancam supaya jangan beritakan Injil, jangan sembuhkan orang dalam nama Yesus. Lalu mereka dilepaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 mulai 23. Mereka share beban mereka. Mereka kemudian didoakan atau berdoa bersama-sama. Dan bagian ini yang saya khotbahkan kepada pendeta-pendeta di Manado kemarin. Di kota Manado, di ballroomnya Hotel Sintesa. Kalau tidak salah ya, namanya Hotel Sintesa Peninsula di kota Manado. Di mana mereka berdoa berseru menyatakan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Mereka percaya providensia Allah. Mereka mengklaim firman Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Dan kemudian baru di ayat 29 dari Kisah pasal 4 itu mereka mengutarakan masalahnya, yaitu ada orang mengancam kami. Tapi masih di ayat yang sama, mereka bukannya minta supaya Tuhan singkirkan musuh-musuh, amankan mereka, lindungi mereka, tidak. Mereka minta tambahkan keberanian. Otomatis Tuhan melindungi. Tetapi yang saya belajar dari teks itu adalah tambahkan keberanian untuk memberitakan Injil, minta mujizat. Padahal itu inti masalah mereka. Kalau mereka melakukan itu, mereka kena hantam, kena tangkap, bahkan bisa dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi luar biasa mereka minta tambahkan keberanian. Dan Tuhan melakukan itu. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, terjadi kegoncangan. Di ayat 30 dan 31 itu. Di ayat 31 dengan berani mereka memberitakan Injil. Bukan hanya mereka, saudara-saudara, tapi juga Paulus. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 itu, kalau saudara baca mulai ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20, di sana Paulus bahas tentang perlengkapan senjata Allah. Dan sampai di ayat 18 sampai 20, dia minta didoakan. Dia mendorong jemaat mendoakan semua orang kudus secara khusus bagi Paulus. Paulus minta dua hal di ayat 19 dan ayat 20. Yaitu supaya dia khotbahnya benar dan khotbahnya berani. Ada orang tahu kebenaran tapi tidak berani. Ada orang berani tapi bodoh-bodoh. Beraninya berani yang tidak sesuai kebenaran. Nah ini bahaya. Ini paket lengkap. Berani tapi benar. Benar harus berani. Nah, jadi memang keberanian itu penting dalam hal memberitakan Injil. Ya, kalau seputaran video viral ya, Pak Saifuddin Ibrahim minta menghapuskan 300 ayat di Al-Quran. Ya, itu saya melihat Pak Saifuddin ini memang latar belakang dulu Islam ya. Dia mantan Islam yang sekarang menjadi Kristen. Dia pernah dididik di pesantren, bahkan dia juga pengajar atau pendidik di pesantren. Ya, bahkan dalam video lain yang saya nonton waktu beliau buat di Amerika, beliau juga seorang konseptor yang mau menjadikan Indonesia negara Islam. Itu pengalaman beliau. Nah, pertanyaannya ialah apakah kita berani lalu harus meniru Pak Saifuddin Ibrahim? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena latar belakang kita berbeda.
Pak Saifuddin bicara itu karena dia punya pengalaman pribadi, dia mantan dididik di pesantren, dan dia juga pengajar di pesantren. Soal nanti ada masalah dari pembicaraan beliau, ya sudah kita doakan saja. Seperti apa kelanjutannya kita doakan, Tuhan pasti tidak tinggal diam, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saran saya, ya, dan saya yakin Pak Saifuddin juga akan setuju ini, bahwa kita yang pendeta yang bukan mantan Islam, kita Kristen, saya sudah bilang berkali-kali, urusan kita kalau ada orang yang mempertanyakan iman kita, kita jawab, ya, dengan penuh hormat, tanggung jawab, kelemah lembutan, dan keberanian kita menjelaskan. Kalau ada yang menyerang, apalagi menyerang secara bodoh-bodoh, nah di situ kita harus hantam, tidak boleh tinggal diam. Nah, bagi kita yang tidak punya latar belakang seperti Pak Saifuddin Ibrahim, saya pikir batasan porsi kita di situ. Kita harus berani menyatakan sesuai kitab suci. Kitab suci kita bilang apa? Tidak ada jalan lain. Di luar Yesus tidak selamat. Ya beritakan itu saja. Dia Tuhan semua orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36. Waktu dia kembali dalam Matius pasal 25. Ayat 30, 31, 32, 33 lah. 31, 32 dan seterusnya. Yesus akan mengumpulkan bukan semua gereja, tapi semua bangsa. Karena dialah penguasa dunia akhirat. Dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Dan dia benar-benar Allah. Banyak orang yang bilang dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Di mana Yesus pernah mengaku bahwa dia Tuhan? Saudara, saya ini nama Mel Atok. Saya pendeta. Sekalipun saya tidak ngaku, saya Mel Atok. Sekalipun saya tidak cerita, saya pendeta. Tapi ada teman, sahabat, saudara, keluarga, atau orang yang pernah undang saya. Dia bersaksi, Pak itu namanya Mel Atok dan dia pendeta. Apakah kesaksian mereka tidak benar? Benar. Walaupun bukan saya yang bicara langsung. Nah Tuhan Yesus ini, rasul-rasul bilang dia Tuhan. Malaikat aja bilang dia Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Yang lahir di kota Daud itu siapa? Tuhan. Tidak cukup rasul-rasul, tidak cukup para malaikat. Bahkan Bapa di sorga sendiri dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 memanggil Yesus Allah. Kalau kita ragu kepada rasul, ragu kepada malaikat, masakan kita ragu kepada Bapanya sendiri yang menyebut Yesus adalah Allah? Nah, itu contoh-contoh data-data yang saya ambil dari Alkitab. Bagi kita yang orang Kristen, Alkitab lebih dari cukup. Nah, soal persoalan Pak Saifuddin Ibrahim, bagi kita yang tidak punya background seperti itu, saran saya jangan ikut-ikutan. Itu urusan Pak Saifuddin Ibrahim, karena beliau memang punya pengalaman yang khusus. Dia mantan Islam. Dan khusus persoalan Pak Saifuddin Ibrahim ini, ya saya sebagai orang yang mengaku kenal beliau, saya akan tetap berdoa saja. Kiranya Tuhan beracara yang terbaik bagi Pak Saifuddin Ibrahim. Dan saya pribadi sih pemikiran bahwa tidak semua ya orang Islam itu dipengaruhi oleh intoleran. Memang ada beberapa yang kita sudah tahu ya, banyak faktanya banyak. Tapi tidak semua. Buktinya ada orang-orang seperti Gus Dur, Gus Miftah, atau Gus Yakut, atau banyak orang-orang Islam nasionalis lainnya yang juga memerangi radikalisme dan intoleran di Indonesia. Jadi pada prinsipnya ya kita di Indonesia saling menghargai, saling menghormati. Soal urusan Pak Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat di Al-Quran dan mungkin
ada pernyataan-pernyataan Pak Saifuddin lainnya yang dipersoalkan, kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada pemerintah, kita serahkan, kita doakan supaya semuanya bisa tetap mendatangkan damai bagi Indonesia. Ya, itu sih yang saya mau buat dari video ini. Tapi ingat, karena mengingat Pak Saifuddin kasih video kepada saya, jangan takut. Maka betul-betul kita tidak boleh takut menyatakan kebenaran. Tapi kita juga ingat seperti yang Paulus doakan. Tolong berikan keberanian tapi benar. Kalau yang bukan porsi kita, yang bukan ranah kita, khusus pendeta-pendeta yang tidak punya latar belakang seperti Pak Saifuddin Ibrahim, ya saya sebagai sahabat, saya kasih ingat saja. Kita memang tidak perlu otak-atik kitab suci agama lain. Karena kita tidak tahu menahu apa-apa. Ya, kita tidak punya latar belakang seperti Pak Saifuddin. Kita tetap berdoa buat Indonesia supaya lebih damai, lebih luar biasa. Dan biarlah persaudaraan kita di bangsa ini tetap kuat untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Itu sih yang ada di hati dan pikiran saya. Kiranya berkenan kepada saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya tetap mengatakan Tuhan Yesus menolong dan memberkati Pak Saifuddin Ibrahim. Bapak terus beritakan Injil. Terus beritakan Yesus yang sudah Bapak alami, yang telah merestorasi hidup Bapak. Banyak kami orang Kristen yang terinspirasi dari pelayanan Pak Saifuddin Ibrahim. Apatah lagi kami yang notabene dari Kristen, lalu kami takut memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa malunya kami dengan Pak Saifuddin atau orang-orang dengan latar belakang seperti Pak Saifuddin Ibrahim. Tetap maju Pak dalam Tuhan Pak. Dan kalau boleh saya sampaikan Pak Saifuddin tetap minta pengendalian diri dari Roh Kudus sehingga ceramah-ceramah Pak Saifuddin tetap sesuai dengan firman Allah. Ya Pak Saifuddin ya, saya sahabat, tetap berani, tetap luar biasa. Tapi tetap minta Roh Kudus pimpin Bapak. Sehingga setiap huruf kata kalimat yang keluar dari mulut Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim betul-betul dituntun oleh Tuhan dan memberi dampak besar bagi penuaian jiwa-jiwa di dunia ini. Maju terus Pak Saifuddin, kami mendoakan persoalan Bapak ini. Kami yakin Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya Pendeta Mel Atok, sahabat Anda, dan sahabat semua saudara. Sampai jumpa dalam video-video yang lain. Kalau Anda rasa ini bermanfaat, sebarkanlah, biar bawa damai bagi Indonesia, membuat orang Kristen semakin berani beritakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Shalom.